Halo guys, balik lagi dari tadi official. Sudah lama nggak ketemu dengan saya. Kali ini saya akan sharing-sharing. Ya, saya tadi kan lihat di RTI itu yang di turnover, aktif turnover itu kan ada Citra Nusantara Gemilang Tbk. Nah, kira-kira seberapa prospek dan sepercaya apa sih dengan perusahaan ini? Kita cek bersama-sama. Jadi ini saya lihat di RTI Bisnis sumber saya. Kita lihat, ini memang saya juga baru buka ini tadi. Udah lama enggak buka ya. Nah, kita cek bersama-sama. Oh, dari satu hari udah naik nih. Ya, udah naik nih. Dari 760 ke 935. Pada penutupan di closing harga 930. Nah, ini kelihatannya kok cukup menarik. Nah, ternyata dia baru IPO ya guys ya. Dia baru IPO tanggal 8. Listingnya di Bursa Efek tanggal 8 Januari 2024. Oh kemarin, masih berapa hari? 8 hari yang lalu. Jadi oke lah untuk perusahaan baru, yang baru listing maksudnya. Cega sendiri atau Citra Nusantara Gemilang bergerak di bidang oil, gas, dan coal atau di bahan tambang ya, di oil, minyak maksudnya kok oli, minyak, salah, minyak. Perdagangan dan distribusi gas alam. Kita lihat untuk susunan shareholdernya ada PT Petro Asia Energi sebagai pengendali juga, PT Dharma Mulia Jaya 21%, ada PT Cipta Nyata Gemilang, dan yang terakhir PT Tirta Maritim Nusantara. Sementara untuk masyarakat diberi jatah 30%. Dari 100%, kalau kita kan segmen masyarakat ya, 30% itu sudah termasuk tinggi sih. Sudah tinggi, yang penting enggak dilebih dari 51. Kalau lebih dari 51% nanti saham pengendalinya bingung nanti. 51% kan mutlak. Nah, ini 30% cukup bagus lah. Per efektif 8 Januari sendiri untuk komisaris utama Bapak Dr. Andes Asad Said Ali. Wah, ini kelihatannya orang baik semua ini. Pak Raditya, Pak Leo, Pak Andika, direkturnya Pak Agung Wibawa, dan Muhammad Isa Safardi. Ya, ini kita bahas profil dulu ya. Kita belum masuk ke yang lainnya, kita bahas profil dulu. Nah, kita bahas profil dulu. Kita lihat ke case static, otomatis kalau baru IPO masih belum ada datanya ya. Masih belum ada datanya, jadi cuman dua lare dua lare aja ini. Belum muncul. Untuk pelaporan terakhir tanggal 30 Juni 2023. 4 tahun pembukuan Desember. Untuk market cap-nya sendiri masih kecil ya. 1,65 T. 1,65 T. Untuk sales-nya sendiri di 182,66 miliar. Lumayan tinggi ya untuk sales-nya. Kita lihat lagi di dividend per share, otomatis belum. Kita lihat di dividend yield juga belum. Nah, ini saya juga baru lihat ini ya. Kita kaji langsung ini. Kita kaji langsung secara cepat. Kira-kira masuk apa enggak? Seberapa yakin nanti ini membawa investasi kita ke depan. Untuk GPM atau gross profit margin sendiri tinggi di angka 19,38%. Untuk operating profit margin OPM 2,55%. Nah, sedangkan net profit margin atau NPM 2,34. Kecil sekali ya. Untuk ROE 13,06%,
ROA 4,52. Kalau kita lihat dari ROE sendiri di atas 10 ya masih masih bisa dibuat bahan pertimbangan juga. Tapi mengingat NPM-nya kecil hanya 2%, tidak sampai 3%. Dia perlu di note juga sebagai catatan, sebagai dasar. Kira-kira investasi kita kalau semisal kita masuk di Cegas itu berapa lama. Soalnya memang kalau semisal saham ini digoreng, ya kalau saham ini digoreng ya jangan sampai telat. Kalau telat ya ditanggung penumpang ya, bukan ditanggung pemenang, tapi ditanggung penumpang. Karena yang gerakkan bukan ini, tapi bandar. Jadi untuk hari ini itu kenaikannya sekitar 22,37%. Hari ini 1D 22,37%. Sebenarnya kalau untuk trading harian, trading mingguan ini aktif sih, banyak yang mentradingkan. Jadi bisa dibuat jangka pendek. Menurut saya jangka pendek kalau menurut saya. Tapi kalau menurut teman-teman, wah ini Bang Firman ini ngawur. Terserah monggo. Namanya di saham itu kan tidak ada ilmu pasti dan analisa saya juga bisa salah. Analisa teman-teman juga bisa salah juga. Kita tidak tahu ilmu pastinya. Tadi close di IHSG pada penutupan harga 930. Ya. Kita lihat lagi kembali lagi ke case static. Ya. Untuk market cap-nya tadi 1,65 triliun. Liability ada 112,14 miliar. Cukup menarik kalau dijadikan ini investasi jangka pendek kalau menurut saya ya. Jadi semua itu kan gambling. Semua itu gambling, ada resiko, ada return. Ya, ada return. Quick ratio-nya juga tinggi dia. Quick ratio, current ratio dia tinggi di atas 100. Untuk current ratio sendiri di 148, sekian persen. Current ratio di 162,31%. Sedangkan DIR-nya juga tinggi 171,49%. Di sini saya menanggapi kalau semisal mau jangka menengah, jangka panjang, ya kita memang belum tahu ya, ini memang saham baru muncul di bursa efek. Tapi yang jelas perlu kita ketahui bahwa net profit margin itu sangat berpengaruh jika kita ingin investasi jangka menengah atau jangka panjang. Nah, tentu pasti ya juga harapan ada dividen buat kita sebagai investor. Meskipun investor retail ya pasti harus ada pandangan seperti itu. Mungkin itu yang kita dapat diskusikan ya. Sesuai judul, seberapa yakin kita dengan masa depan Cegas. Kalau kita lihat dari NPM kecil 2,34% saja, tidak sampai 5%. Jadi kalau menurut saya angka aman untuk NPM itu di atas 15. Di atas 15% itu perusahaan bagus. Baiklah, perusahaan baik. Ada lagi ROPM, operating profit margin itu di atas 7 lah. Di atas 7 itu udah bagus. Nah, itu penilaian saya. Ya, itu penilaian saya. Kita semua punya hak untuk menilai, punya hak untuk diskusi. Nah, kolom komentar itu buat diskusi. Hujat juga boleh untuk menghujat saya, enggak apa-apa. Oke. Itu tadi mengenai diskusi singkat kita, sharing kita. Saya pakai sarung ini guys. Kita santai. Channel ini memang untuk kita santai tetapi harus berbobot. Jadi enggak bikin konten yang asal-asalan, melainkan ini argumentasi dimensi 420 guys. Oke, mungkin analisa singkat itu tadi yang saya sampaikan.
ada komentar, tanggapan, feedback, celaan, hujatan, silakan isi di komentar. Jangan lupa kalau suka video saya silakan di subscribe, silakan di like, kalau perlu juga silakan di share ke teman-teman. Tapi kalau tidak bermanfaat ya udah tidak apa-apa, tidak usah di subscribe tidak apa-apa. Oke, mungkin sekian dari video saya. Mantap, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.